Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Gerak Aceh. Kali ini kita berada di kantor PWI atau Persatuan Wartawan Indonesia dan telah bergabung dengan Ketua PWI sendiri, Bapak Nasir Nurdin. Di topik podcast kita kali ini kita akan membahas tentang peran media menangkal informasi hoax. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Nuha. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut nih Pak, kita mau tahu dulu tentang profil Bapak sendiri. Boleh dijelaskan Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasir Nurdin, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Aceh, yang menjabat posisi ini sejak 2021 dan insya Allah sampai periode 2026 nanti. Demikian. Nah, mungkin teman-teman masih belum tahu tentang PWI. Nah, kita mau tahu dulu nih teman-teman, apa sih aktivitas dari PWI sendiri Bapak? Ya, PWI adalah sebuah wadah yang membawahi para pekerja pers, yang namanya saja Persatuan Wartawan Indonesia. Sebuah organisasi yang sudah cukup tua usianya. Ini baru saja kita peringati hari ulang tahun atau Hari Pers Nasional ke-77. ke-77. Hari Pers Nasional itu sendiri diperingati setiap tanggal 9 Februari. Setiap tanggal 9 Februari yang sejak 1946 itu kelahiran PWI yang diperingati sebagai Hari Pers Nasional. Saat ini PWI Aceh membawahi sekitar 600-an wartawan anggota PWI. PWI adalah salah satu organisasi konstituen Dewan Pers, selain dua organisasi lain, yaitu Aliansi Jurnalistik Independen, kemudian ada PFI, Pewarta Foto Indonesia, ada IJTI, ada 3 organisasi pers lain di luar PWI. Tadi 4 konstituen Dewan Pers yang membawahi personal artinya pekerja pers. Nah, PWI organisasi yang tertua dan terbesar di Indonesia. Khusus untuk Aceh, saya menjadi ketua PWI Aceh sejak 2021. Periodenya 5 tahun sekali, dan anggota kita ada sekitar 600-an di seluruh Aceh. Sudah terbentuk kepengurusan PWI Kabupaten Kota di seluruh Aceh. Dan kita siap untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam menjalankan fungsi kewartawanan. Begitu Nuha. Nah, sebagai Dewan Pers juga nih teman-teman, tidak terlepas dari tantangan. Apa sih Pak tantangan PWI dalam membuat serta menyebarkan berita? Ya, setiap profesi itu pasti ada tantangan. Apalagi profesi yang mengkritisi kebijakan orang per orang, mengkritisi kebijakan lembaga, mengkritisi pemerintah dan institusi lainnya. Tentu ada tantangan yang kita hadapi. Tapi saya selaku ketua PWI Aceh, aku yakin bahwa kawan-kawan pekerja pers di daerah ini khususnya akan mampu menghadapi tantangan itu dengan baik sejauh mereka menggunakan dalam tanda kutip kitab sucinya, yaitu Undang-Undang Pers, Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, kemudian ada Kode Etik Jurnalistik, ya. Kemudian kalau di PWI ada lagi yang namanya Kode Etik Perilaku Wartawan Anggota PWI. Nah, kalau semua rambu itu berhasil dia tanamkan dalam tugas profesi sehari-hari, insya Allah akan berjalan lancar. Kalau yang namanya tantangan, udah jelas ada tantangan. Apalagi memasuki tahun-tahun politik seperti sekarang ini, Nuha. Bahwa semua berkepentingan untuk menampilkan diri, untuk pencitraan, dan wartawan mudah sekali terjebak dalam kepentingan para politisi. Ini betul-betul harus kita bentengi, kita proteksi dengan sebaik mungkin agar tidak masuk dalam lingkaran kepentingan orang lain. Semata-mata wartawan ini bekerja untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan masyarakat. Jadi saya pikir kalau sejauh itu yang dilaksanakan akan tidak ada masalah di lapangan. Saya pikir begitu. Nah, menjelang tahun politik juga nih Pak, di pemilu 2024, apakah
Bapak dan teman-teman PWI mendapatkan hoax khususnya khususnya menjelang pemilu di 2024? Ya, seperti saya katakan tadi bahwa berbagai macam kepentingan bermain menjelang pemilu, apalagi sebuah pesta demokrasi yang begitu besar ya. Semua orang ingin menunjukkan identitas masing-masing. Nah, dalam kondisi seperti itu, salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah mudahnya orang mengakses atau mengirim berbagai informasi ya. Kita sejauh ini banyak mendapatkan informasi-informasi hoax, informasi-informasi yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Tapi alhamdulillah wartawan yang namanya wartawan profesional yang sudah kompeten tentu tidak akan mudah terjebak dalam informasi atau kepentingan orang lain yang berupa fitnah, berupa kabar bohong dan lain-lain. Tapi saya tegaskan bahwa informasi-informasi itu tetap berseliweran setiap saat di antara kami para pekerja pers ini. Yang terpenting sejauh mana kita bisa memproteksi, bisa mengetahui, bisa mendetek bahwa itu adalah bohong. Sejauh ini insya Allah kalau wartawan anggota PWI, wartawan yang sudah kompeten tidak akan mudah terjebak dalam kepentingan orang menyebarkan hoax seperti itu. Oke. Sejauh ini juga Pak, bagaimana sih peran PWI dalam menangkal hoax? Ya, kita tetap di PWI ini ada satu bidang yang mengkhususkan diri pada advokasi ya, advokasi. Baik terutama untuk wartawan ya. Artinya mereka harus tahu betul bagaimana menyajikan sebuah informasi yang sifatnya berimbang ya. Cover board setnya ada. Jadi narasumber kompeten. Jadi setiap wartawan ini selemah-lemahnya wartawan mereka pasti tahu ini sumber yang akan diwawancarai betul-betul kompeten, betul-betul layak sumber. Nah, ketika ada informasi miring yang berkembang di lapangan, informasi yang menuding seseorang misalnya melakukan kesalahan, itu jalur konfirmasinya mereka sudah tahu. Jadi memberikan hak jawab kepada seseorang itu adalah sesuatu yang paling utama dalam kerja-kerja jurnalistik. Hak jawab kepada seseorang yang kena tuding, tidak hanya langsung menyerap mentah-mentah seperti itu. Nah, di media mereka masing-masing itu saringan informasi itu tentu berjenjang sekali. Mulai dari wartawan di lapangan tidak langsung diserap mentah-mentah. Di situ ada editornya, sampai ke pakar bahasanya di situ sudah ada. Kalau media yang betul-betul sudah terverifikasi. Yang masalahnya sekarang kita berhadapan dengan media sosial. Ya, itu yang masalahnya. Kalau media mainstream, media arus utama, saya pikir itu tidak ada masalah. Media sosial, ya kita sekarang ini berperang habis-habisan dengan medsos karena kesalahan dilakukan oleh pengelola media sosial, oleh akun-akun medsos, jatuhnya bukan kepada sengketa pers, tapi langsung ke pidana. Jadi ETE ya, langsung ke polisi. Jadi kita berharap masyarakat waspada sekali dengan penyebaran informasi melalui media sosial. Mudah-mudahan kami di media mainstream, media arus utama ini tidak akan terjebak dalam informasi-informasi hoax seperti itu. Semoga Pak. Ya, seperti itu. Oke, apa sih strategi Bapak juga teman-teman PWI ke depannya khususnya dalam menangkal hoax? Ya, seperti saya katakan tadi bahwa kita harus terus-menerus memantau itu. Apalagi nanti mungkin akan kerjasama dengan lembaga-lembaga tertentu, dengan gerak misalnya, kita akan membekali kawan-kawan wartawan di lapangan bagaimana cara mendetek. Walaupun dalam kebiasaan sehari-hari sekarang ini kelaziman kerjanya itu adalah sudah bisa mencium aroma hoax dan tidak hoax, ya kan? Bisa memilah dan memilih. Memilah dan memilih, dan mudah-mudahan nanti kita akan bekerja sama untuk lebih mendetek aplikasi-aplikasi apa yang kita gunakan untuk mendetek bahwa itu karya jurnalistik, kesannya seperti karya jurnalistik, tapi nggak tahunya itu hoax, ya kan gitu ya. Nah, untuk memastikan itu tentu ada satu teknik khusus dia untuk mendetek bahwa itu hoax misalnya. Itu yang perlu kita dalami lagi, kita perdalam lagi.
kawan-kawan kita di lapangan dalam bekerja supaya tidak sampai berita yang tersiar itu, yang terpublikasi itu adalah berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, apalagi tahun-tahun politik seperti ini, Pak. Benar Pak. Sebagai penutup nih Pak, Ya. apa sih harapan Bapak ke depannya agar hoax ini tidak mudah disebarkan atau orang-orang tidak mudah terpapar dengan hoax? Saya pikir masyarakat pemegang smartphone, pemegang gadget, ya itu saking surnya, saking mudahnya mereka mengakses informasi hingga lupa untuk membaca menggunakan nalar bahwa itu masuk akal enggak, ya begitu ya. Artinya sesuatu informasi itu disaring dulu lah, disaring dulu, dicerna dulu, jangan sampai kita langsung menyebarkan. Itu juga kita akan terjerat dengan hukum kalau itu yang kita lakukan. Kita pelajari dulu, kita lihat dulu, dan kita cross check dulu lah, ya. Misalnya seseorang mengirim kepada kita yang kita kenal pengirimnya itu, yang nggak ada salahnya kita telepon dia, ini kau dari mana, Anda dari mana mendapat informasi ini, yang begitu ya. Saya pikir banyak cara yang bisa kita lakukan agar kita tidak masuk ke dalam perangkap hoax itu tadi. Saya pikir begitu, Nuha. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah bersedia menonton podcast ini sampai akhir. Stop penyebaran hoax. Semoga kita menjadi penerima dan juga penyebar informasi yang cerdas. Nah, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Demokrasi bersih tanpa korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.